Shalom saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan. Selamat pagi dan salam sehat bagi kamu semua. Saya Pendeta Joni Delima kembali menjumpai saudara dalam program Renungan Pagi Penyejuk Iman, dan tema kita pagi ini, Tuhan, tolonglah aku. Untuk pembacaan firman, mari kita berdoa. Ya Tuhan, kami bersyukur untuk kehidupan yang Engkau anugerahkan. Kami hendak mendengarkan firman-Mu. Kiranya Roh Kudus Tuhan bekerja untuk memampukan kami mengerti dan memahami firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa. Amin. Firman Tuhan dari Matius pasal 14, ayatnya yang ke-30 hingga 31. Demikian bunyinya. Tetapi ketika dirasanya tiupan angin, takutlah ia dan mulai tenggelam, lalu berteriak, Tuhan, tolonglah aku. Segera Yesus mengulurkan tangannya, memegang dia dan berkata, Hai orang yang kurang percaya, mengapa engkau bimbang? Saudara-saudaraku yang saya kasihi di dalam Tuhan, menjalani hidup ini tidaklah semudah yang kita bayangkan. Kadang kita berjalan di tempat yang rata, tanpa aral, tanpa rintangan. Tetapi ada waktu kita berjalan di jalan yang terjal, berlika-liku. Ada saatnya hati kita merasa tenang, jauh dari ketakutan dan kegentaran. Hidup diwarnai dengan canda dan tawa. Tetapi ada waktu di mana kita merasakan kegelisahan, hidup diliputi dengan ketakutan dan kegentaran. Hati terasa galau, pikiran jadi sumpek, dan kita merasa bahwa hidup ini sia-sia adanya. Ada waktu di mana kita bisa mengatasi masalah seorang diri, namun ada waktu di mana masalah itu terasa berat, bahkan melibatkan orang lain, masalah pun tidak dapat diatasi. Inilah warna kehidupan, dan setiap orang tidak dapat menghindar daripadanya. Sekalipun demikian, saudaraku, sebagai anak-anak Tuhan, tentunya kita memiliki satu keyakinan bahwa Allah yang adalah Bapa kita tidak akan membiarkan kita melangkah seorang diri. Allah Bapa kita tidak akan membiarkan anak-anaknya hidup dalam tekanan. Dan tidak ada sedikit pun dalam hati Allah untuk mencampakkan hidup anak-anaknya. Yeremia pasal 29 ayat 11 memberikan penguatan bagi kita bahwa Allah tidak merancangkan yang jahat bagi kita, tetapi rancangannya adalah rancangan damai sejahtera. Saudaraku, Tuhan Yesus tahu batas kemampuan para murid dalam mengatasi ganasnya gelombang yang sedang berkecamuk. Tuhan Yesus tidak tinggal diam. Ia pun bangkit dari tempatnya. Ia mengatasi kemustahilan dan datang menjumpai murid-muridnya dengan berjalan di atas air. Ia menyapa para murid di tengah-tengah keadaan mereka yang kalut. Suaranya begitu lembut, terdengar di tengah-tengah badai. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Tuhan Yesus bukanlah sosok yang menakutkan. Ia datang memberikan kesejukan, sehingga dengan kehadirannya, keadaan yang kacau menjadi tenang sekali. Petrus menyaksikan peristiwa itu.
imannya bangkit. Hingga ia pun dapat mengatasi kemustahilan. Sama seperti Yesus berjalan di atas air, maka ia pun melakukan hal yang sama karena iman ia berjalan mengatasi persoalan. Saudaraku, tapi coba perhatikan alur cerita yang berikutnya. Ketika perhatiannya tidak lagi tertuju kepada Tuhan Yesus, maka ia kembali terperangkap dalam persoalan yang semula. Ia rasakan kencangnya tiupan angin dan betapa hebatnya gelombang yang ditimbulkannya. Maka ia pun diliputi ketakutan. Imannya menjadi goyah dan akibatnya ia pun mulai tenggelam. Tidakkah hal yang sama sering menjadi warna hidup kita? Sering kita terperangkap dengan masalah yang sedang kita hadapi, yang membuat fokus perhatian kita tidak lagi kepada Tuhan. Persoalan yang kita hadapi menimbulkan ketakutan dan kekhawatiran. Akibatnya, iman kepada Allah yang berkuasa mengatasi setiap masalah pun jadi runtuh. Syukur jikalau kita masih memiliki kesadaran seperti Petrus, Tuhan, tolonglah aku. Karena itu saudara-saudara, saya mau mengatakan hal ini kepada saudara. Sebesar dan seberat apapun pergumulan Anda, semuanya diperhatikan oleh Tuhan. Tuhan tahu jikalau Anda bergumul. Tuhan juga tahu batas kemampuan Anda dalam menyelesaikan setiap pergumulan itu. Tuhan tidak menginginkan Anda kecewa dalam menjalani hidup ini. Itulah sebabnya Tuhan bertindak untuk mengatasi semua masalah yang tidak mampu kita atasi. Suaranya begitu lembut terdengar. Tenanglah, aku ini, jangan takut. Karena itu jalani hidupmu hari ini. Tetap fokus pada imanmu kepada Tuhan, bahwa Ia berjalan bersama-sama dengan engkau. Selamat beraktivitas, Tuhan Yesus memberkatimu. Hai Des, Nama saya Eta. Saya mau menyanyi. Saya mau menyanyi Sekolah minggu. Setelah Minggu. 1, 2, 3. Setelah Minggu Deyada toyada Wada besetutu Duda beyadan Hidup dituntun Iman tu betumbuh Dalam Tuhan Yesus Duyus yamatu Mendaitean Bagi semua dan bersinar untuk dunia. Asia Tuhan dan daya sia teduh masa depan pasti teia. Dia ya Tuhan Maha Pengasih, Maya kita setiap hidayana tade sayu tu windu tetap di hatiku. Terima kasih.